Setelah iya, setelah Nazi menyerah Jerman pada bulan Mei 1945 menjelang berakhirnya Perang Dunia Kedua, aliansi masa perang yang tidak mudah antara Amerika Serikat dan Inggris di satu sisi dan Uni Soviet di sisi lain mulai terpecah belah. Pada tahun 1948, Uni Soviet telah membentuk pemerintahan sayap kiri di negara Eropa Timur yang telah dibebaskan oleh Tentara Merah. Amerika dan Inggris takut akan dominasi permanen Soviet di Eropa Timur dan ancaman partai-partai komunis yang dipengaruhi Soviet untuk berkuasa di negara-negara demokrasi di Eropa Barat. Sebaliknya, Uni Soviet bertekad mempertahankan kendali atas Eropa Timur untuk melindungi diri dari kemungkinan ancaman baru di Jerman, dan mereka berniat menyebarkan komunisme ke seluruh dunia, sebagian besar karena alasan ideologis. Perang dunia semakin menguat pada tahun 1947 sampai 1948 ketika bantuan Amerika Serikat diberikan berdasarkan perjanjian tersebut Marshall Plan ke Eropa Barat, telah membawa negara-negara tersebut ke dalam pengaruh Amerika, dan Uni Soviet telah secara terbuka mendirikan rezim komunis di Eropa Timur. Perang Dingin mencapai puncaknya pada tahun 1948 sampai 1953. Pada periode ini, Uni Soviet tidak berhasil memblokade sektor Berlin Barat yang dikuasai Barat. Amerika Serikat dan sekutunya di Eropa membentuk Organisasi Perjanjian Atlantik Utara atau NATO, sebuah komando militer terpadu untuk melawan kehadiran Uni Soviet di Eropa. Uni Soviet meledakkan hulu ledak atom pertama mereka pada tahun 1949, sehingga mengakhiri monopoli Amerika atas bom atom. Komunis Tiongkok berkuasa di daratan Tiongkok, dan pemerintahan komunis Korea Utara yang didukung oleh Soviet menginvasi Korea Selatan. Yang didukung Amerika Serikat. Pada tahun 1950 memicu ketidakpastian Perang Korea yang berlangsung hingga tahun 1953. Dari tahun 1953 hingga 1957, ketegangan Perang Dingin agak mereda. Sebagian besar disebabkan oleh kematian diktator lama Soviet, Joseph Stalin. Pada tahun 1953, namun kebuntuan masih terjadi. Sebuah organisasi militer terpadu di antara negara blok Soviet, The Pakta Warsawa, dibentuk pada tahun 1955, dan Jerman Barat diterima menjadi anggota NATO. Pada tahun yang sama, tahap intens lainnya dalam Perang Dingin terjadi pada tahun 1958 sampai 1962. Amerika Serikat dan Uni Soviet mulai mengembangkan balistik antar benua rudal, dan pada tahun 1962 Soviet diam-diam memulai memasang rudal di Kuba yang dapat digunakan untuk melancarkan serangan ke kota-kota Amerika Serikat. Hal ini memicu krisis rudal Kuba, konfrontasi yang membawa kedua negara adidaya ke ambang perang sebelum
tercapai kesepakatan untuk menarik rudal tersebut. Krisis rudal Kuba menunjukkan bahwa baik Amerika Serikat maupun Uni Soviet tidak siap menggunakan senjata nuklir karena takut akan adanya pembalasan dari pihak lain. Dan demikian akan terjadi saling pemusnahan atom. Kedua negara adidaya tersebut segera menandatangani perjanjian larangan uji coba nuklir tahun 1963 yang melarang uji coba senjata nuklir di atas tanah. Namun krisis ini juga memperkuat tekad Uni Soviet untuk tidak lagi dipermalukan oleh inferioritas militer mereka, dan mereka mulai membangun kekuatan konvensional dan strategis yang harus ditandingi oleh Amerika Serikat selama 25 tahun ke depan. Sepanjang Perang Dunia, Amerika Serikat dan Uni Soviet menghindari konfrontasi militer langsung di Eropa dan terlibat dalam operasi tempur nyata, hanya untuk mencegah sekutu membelot ke pihak lain atau menggulingkan mereka setelah mereka melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, Uni Soviet mengirimkan pasukan untuk mempertahankan kekuasaan komunis di Jerman Timur, Hongaria, Afghanistan. Sementara itu, Amerika Serikat membantu menggulingkan pemerintahan sayap kiri di Guatemala, mendukung invasi yang gagal ke Kuba, menginvasi Republik Dominika dan Grenada, dan melakukan upaya jangka panjang dan upaya yang gagal untuk mencegah Vietnam Utara yang komunis membawa Vietnam Selatan ke bawah kekuasaannya. Namun pada tahun 1960-an dan 70-an, pergulatan bipolar antara blok Soviet dan Amerika memberikan jalan pada hubungan internasional yang rumit, di mana dunia tidak lagi terpecah menjadi dua blok yang jelas-jelas bertentangan. Perpecahan besar pernah terjadi antara Uni Soviet dan Tiongkok pada tahun 1960 dan semakin melebar selama bertahun-tahun, menghancurkan kesatuan blok komunis. Sementara Eropa Barat dan Jepang mencapai Eropa Barat dan Jepang mencapai pertumbuhan ekonomi yang dinamis pada tahun 1950-an dan 60-an, sehingga mengurangi inferioritas mereka terhadap Amerika Serikat. Negara-negara yang kurang kuat memiliki lebih banyak ruang untuk menegaskan kemerdekaan mereka dan seringkali menunjukkan diri mereka kebal terhadap paksaan atau bujukan negara adidaya. Pada tahun 1970-an, ketegangan Perang Dingin mereda seperti yang ditunjukkan dalam pembicaraan pembatasan senjata strategis yang menghasilkan perjanjian SALT 1 dan 2. Masing-masing pada tahun 1972 dan 1979, di mana kedua negara adidaya menetapkan batasan pada rudal anti-ballistik dan rudal anti-ballistik mereka, rudal strategis yang mampu membawa senjata nuklir. Hal ini diikuti oleh periode ketegangan Perang Dunia yang kembali terjadi pada awal tahun 1980-an, ketika kedua negara adidaya justru melanjutkan pembangunan senjata mereka secara besar-besaran dan bersaing untuk mendapatkan pengaruh di dunia ketiga. Namun Perang Dingin mulai pecah pada akhir tahun 1980-an pada masa pemerintahan pemimpin Uni Soviet Mikhail S. Gorbachev. Ia membongkar aspek totaliter sistem Soviet dan memulai upaya untuk mendemokratisasi sistem politik Soviet. Ketika rejim komunis di negara-negara blok Soviet di Eropa Timur runtuh pada tahun 1989 sampai 90-an.
Mikhail menyetujui kejatuhan rejim tersebut, bangkitnya kekuasaan pemerintah demokratis di Jerman, Polandia, Hungaria, dan Cekoslowakia segera diikuti dengan penyatuan Jerman Barat dan Timur di bawah naungan NATO. Sekali lagi dengan persetujuan Uni Soviet. Sementara itu, reformasi internal yang dilakukan Mikhail telah melemahkan partai komunisnya sendiri dan memungkinkan kekuasaan berpindah ke Rusia dan republik-republik konstituen Uni Soviet lainnya. Pada akhir tahun 1991, Uni Soviet runtuh dan 15 negara baru merdeka lahir dari kehancuran, termasuk Rusia yang pemimpinnya dipilih secara demokratis dan anti komunis. Perang dingin telah berakhir.